Hans, Hei, kenapa? Hei, Theo, kenapa? eh gimana ya diriku membicarakannya? Ada suatu hal yang harus kamu tahu dan mungkin ini sangat penting juga untuk keluarga kita, keluarga Kasano. Mungkin ya diriku telat, sangat telat, sangat telat memberikan informasi ini. Apa? Kenapa? Informasi sepenting apa yang kau simpan dan telat menjelaskannya gitu? Apa? Kamu masih ingat pas kedatangan Renzo ke sini? Kamu masih ingat? Oh ya, pertemuan singkat itu. Kenapa? Apakah ada kabar baik dari dia? Ah, Begini Hans, kamu ingin tahu kabar baiknya dulu atau yang buruk dulu? Ya, kabar baik lah. Kabar baiknya Renzo datang kemari ya dan menjumpai kita semua di sini. Begitu Hans. Dan kabar buruknya adalah ini memang kesalahan dari diriku, bahwasanya diriku sudah menyembunyikan sesuatu yang cukup besar. Begitu Hans. Karena apa? Karena sebenarnya Renzo itu bukan susah untuk datang ke sini. Dalam kutip, kabur dari sergapan pasukan khusus di London. Tapi Renzo itu sudah tertangkap oleh para pasukan khusus di sana. Dan kenapa bisa dia datang ke sini? Dia diperintahkan oleh pemerintah yang berada di London, bahwasanya untuk bekerja di bawah naungan mereka. Dan Renzo diberi perintah untuk menemui kita semua untuk terakhir kalinya. Dan itulah saat dimana kita terakhir melihat Renzo yang datang sendiri kemari. Begitu Hans. Kemungkinan besar ini akan menjadi suatu ancaman, ya, suatu ancaman bagi keluarga kita. Karena apa? Karena pihak London sudah tahu menyeluruh mengenai keluarga Kasano, sudah tahu, dan ada kabarnya keluarga kita ini sudah menjadi DPO di London sana. Dan kemungkinan besar seluruh keluarga kita yang di luar negeri maupun di sini, yang di mana juga akan terkena dampaknya. Dan kemungkinan besar juga hal buruknya adalah kita mati. Sei morto. Che cazzo? Kenapa kau baru bilang sekarang? Info sepenting itu kenapa kau pendam sendiri? Kalau kau bilang dari awal, kita bisa mengantisipasinya gitu loh. Why?
Hans, diriku itu sangat sangat bingung. Bingungnya karena apa? Karena dari keluarga kita, ya, keluarga kita itu, saya ingin membicarakan hal ini itu belum ada waktu yang sangat tepat, Hans. Karena apa? Saya bukan menyalahkan bukan menyalahkan salah satu kejadian. Yang pertama, Nyonya ada kabar dia kan hamil kan. Masa diriku ada kabar gembira tersebut malah ingin menyampaikan hal ini kepadamu begitu. Dan keluarga kita sedang berada di puncak, dan anggota keluarga kita semakin banyak begitu, Hans. Jadi diriku bingung ingin membicarakan hal ini. Kenapa? Karena ya itu ada suatu kejadian bisa dibilang kebahagiaan buat keluarga kita begitu. Jadi diriku sangat bingung ingin membicarakan hal ini. Mungkin ini waktu yang sangat tepat untuk membicarakan ini, dan diriku juga tidak ingin memendam rahasia ini lebih lama. Tidak. Sudahlah, percuma meluapkan emosi, percuma saya marah-marah tanpa adanya resolusi, dan resolusi juga percuma tanpa adanya eksekusi kan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Sedangkan di luar sana ya berarti keadaan Renzo sendiri itu tidak aman. Kau tahu itu seberapa mengerikannya saat kita di London kemarin. Ya, diriku juga sangat tahu akan hal itu. Dan ini mungkin bisa dibilang sangat menyakitkan, Hans. Kenapa? Kalau semisalkan kita masih berada di keluarga ini, maksudnya ya kita menetap di sini, ada kemungkinan besar nyawa kita yang terancam, Hans. Kamu tidak mau kan terjadi hal sesuatu seperti bisa dibilang adanya kematian dari keluarga kita. Kamu tidak mau kan hal itu? Mungkin diriku di sini mengambil alih peran sebagai konsiglier di keluarga ini. Ini diriku sudah memikirkan hal ini secara matang. Alangkah baiknya kita harus membubarkan keluarga Kasano selamanya. Ya tapi kan kita nggak bisa dong terus terang kalau kita ini ternyata alasan kita ini membubarkan Kasano karena adanya suatu masalah yang sangat besar, dan mereka tidak akan diam saja pasti. Ngerti kan apa maksud saya? Saya nggak peduli kalau nyawa saya terancam, karena dari awal saya lahir dan sampai saat ini saya tidak berharap hidup saya nyaman. Saya tidak berharap sekalipun ataupun takut nyawa saya terancam. Tidak, saya sudah bisa menangani hal itu. Tapi bagaimana dengan yang lain? Kau tahu sendiri, mereka saya jadikan keluarga. Saya bentuk mentalnya, bentuk fisiknya, saya bentuk pikiran mereka untuk menghadapi rasa takut dan memperbaiki loyalitas mereka terhadap keluarga kita. Dan mereka sudah terbentuk jelas. Tapi
Bahkan saya tidak akan bisa menahan mereka jika mereka memutuskan untuk ikut dalam masalah ini. Dan saya nggak mau hal itu membahayakan keluarga. Saya tidak mau gitu. Saya sudah menganggap mereka sebagai anak saya sendiri, bukan adik, bukan apa, anak saya anggap mereka. Ya, makanya dari itu Hans, itulah jalan satu-satunya untuk semuanya Hans. Kamu juga ingat, kamu harus ingat, kamu akan menjadi ayah. Dan kamu itu harus ingat hal itu Hans. Kamu tidak boleh berpikiran bahwasanya kamu sudah mengenal rasa tidak takut apalah itu. Tapi kenyataannya sekarang berbeda. Kita ini menjadi DPO loh, DPO secara internasional gitu loh. Dan itulah jalan satu-satunya terbaik. Kita bubarkan keluarga Kasano dan kita berpencar. Jangan ada yang tahu keberadaan kita di mana. Dan kamu harus tahu Hans, diriku akan memberi sesuatu informasi yang sangat menyakitkan juga. Informan diriku yang berada di Italia gitu memberikan informasi bahwasanya adikmu Lance Noir telah meninggal dunia. What? Apa? Nggak salah dengar kan saya? Tidak salah dengar. Ini disebabkan karena apa? Ya ini, permasalahan ini Hans, itu sudah menyebar luas. Dan beberapa agen yang berada di London itu sudah mensurvei ke semua seluk-beluk kita, termasuk orang-orang terdekat kita Hans. Makanya dari itu diriku sudah memikirkan ini secara matang-matang. Karena apa? Yaitu itu sudah menjadi salah satu contoh untuk kita. Dan kamu harus tegar Hans. Dan untuk mayat Lance, tenang saja, diriku sudah mengamankan mayat tersebut dan kamu bisa melihatnya untuk terakhir kali Hans. Tenang saja akan hal itu. Dan diriku juga sangat-sangat merasa sedih dan turut berduka cita atas kematian Lance. Sia, che cazzo, sei morto. Ya terus kita harus bagaimana ini? Kita terus terang saja kah? Kita bubarkan Kasano ini dan suruh mereka semua bersembunyi. Jangan sampai menampakkan diri mereka selama mungkin 2 tahun cukup. Begitu kah? Dan untuk alasannya bagaimana? Mereka pasti bertanya-tanya. Ya, mau tidak mau kita harus menjelaskannya. Karena ini yang terbaik untuk mereka. Kejadian yang terjadi pada Lance jangan terulang lagi kepada yang lainnya, termasuk dirimu. Dan kemungkinan besar diriku juga akan kembali ke London untuk melihat perkembangannya.
Dan untungnya di sana diriku juga mempunyai salah satu teman yang sangat bisa dipercaya. Begitu Hans. Bawa saya. Tidak, kamu tidak harus ikut. Untuk sekarang kamu tidak harus ikut, dan kamu harus melihat terakhir kali jasad adikmu itu. Dia sudah berada di wilayahku di Italia. Di sana ada informanku. Kamu datang saja ke sana dan lihat terakhir kali jasad adikmu. Kamu jangan ikut kepada diriku ke London, dan kamu harus memikirkan jabang bayimu juga. Kamu harus ingat itu, Hans. Oke? Saya tidak peduli ya. Kau mau menasihatiku bagaimanapun, saya tidak peduli akan hal itu. Kalau saya bilang A, maka harus jadi A apapun yang terjadi. Dan kau tidak berhak memutuskan hal itu. Ngerti? Ya, diriku memang mengerti, sangat mengerti. Diriku sudah tahu akan sifatmu itu, tapi untuk kali ini saja Hans, untuk kali ini kamu dengarkan diriku, oke? Kalau kamu ingin pergi ke London, bukan saatnya, bukan kali ini, bukan. Kamu bisa ke London, tapi diriku cuma ingin, ya, sebelum dirimu ke London, kamu harus lihat jasad adikmu yang terakhir kali sebelum dikremasi. Kamu mengerti akan hal itu kan? Cukup pembahasan ini. Oke. Cukup sampai di sini, dan ya sudah. Ini sudah saatnya kita bertemu anggota lain dan memberitahukan hal ini, dan juga sekaligus membubarkan Kasano sekalian. Selamat malam ya semuanya. Malam Tuan. Bagaimana ya diriku menyampaikannya ini, apa ya, agak terlalu berat juga begitu. Dan kemungkinan anggota yang tidak berada di sini, kemungkinan mereka tidak tahu. Ya, kemungkinan kalau misalkan dari kalian bertemu dengan mereka, mungkin kalian bisa menyampaikan hal yang saya bicarakan saat ini, begitu. Siap Tuan. Jadi tuan-tuan semuanya, keluarga Kasano kemungkinan besar hari ini, detik ini juga, saya bubarkan. Begitu. Serius bang? Apa? Saya tidak percaya apa yang saya dengar kali ini. Saya sangat kecewa bang. Bang, serius bang ini bang? Saya tidak bercanda, karena hal ini memang harus dilakukan. Karena apa? Yang pada intinya begini. Salah satu anggota keluarga kita yang bernama Renzo, ya, dia itu sudah tertangkap oleh salah satu pasukan khusus di London. Dan kemungkinan dari kalian, ya, mungkin ya pernah bertemu dengan beliau. Nah, dia itu datang ke sini itu untuk terakhir kalinya bertemu kita di sini, begitu. Dan dia sudah menjadi bisa dibilang bagian dari pasukan khusus di London, begitu.
dengan secara paksaan. Begitu. Mengapa saya membubarkan keluarga Kasano? Dikarenakan sudah ada korban jiwa. Satu korban jiwa, yaitu adalah adiknya Hans. Adiknya Hans sudah meninggal. Dikarenakan dia adalah orang terdekat dari Hans. Dan kemungkinan besar itu bisa terjadi pada kita-kita. Karena apa? Karena kita semua yang berada di keluarga Kasano ini, kita sudah menjadi DPO. Dan kemungkinan besar kita bisa mati kapan saja kalau misalkan kita tetap berada di sini. Dan ini adalah satu-satunya cara untuk kalian bisa selamat. Diriku sudah memikirkan ini secara matang, dan inilah hasilnya. Mau tidak mau, keluarga Kasano harus dibubarkan. Ini juga demi keselamatan kalian semuanya. Begitu. Diriku juga ingin berterima kasih ya untuk kalian, para soldati-soldati Kasano yang sudah ingin dan bergabung dengan keluarga Kasano sejauh ini. Saya berterima kasih banyak kepada kalian atas kontribusi kalian terhadap keluarga ini. Kemungkinan anggota yang tidak ada di sini, kalau misalkan kalian bertemu dengan mereka, ya sampaikanlah hal ini kepada mereka. Dan pada intinya, saya mengucapkan terima kasih banyak atas kontribusi kalian sebagai keluarga Kasano. Terima kasih tuan-tuan semuanya. Mungkin ada hal lain, hal tambahan yang ingin Hans sampaikan ya. Hans, ada yang ingin kamu sampaikan? Ya, mungkin beberapa hal kecil. Intinya ya, saya minta kalian semua amankan diri masing-masing seaman mungkin. Ya, saya tahu kalian tidak kenal takut, kalian orang-orang pemberani. Tapi ingat, jangan mencoba memberikan perlawanan terhadap musuh yang sama sekali kita nggak tahu, yang intinya belum kita kenali. Oke? Kalian belum sempat bertemu dengan mereka, dan saya yang sudah merasakan seberbahaya apa mereka. Jadi saya harap kalian bersembunyi entah di mana, amankan diri kalian seaman mungkin untuk beberapa tahun lah, sampai semuanya bisa saya selesaikan dan saya redakan. Mengerti semuanya? Siap. Dan saya harap dimanapun kalian berada, bagaimanapun kalian, apapun yang kalian kerjakan, jangan sampai lupa bahwa kalian adalah bagian dari Kasano Familia. Oke? Sih, kapis kau. Gak ada yang namanya mantan anggota di Kasano. Meskipun mereka sudah hilang ataupun bagaimana, nama mereka tetap ada di hati saya selaku Don dari Kasano ini. Mengerti kan? Mengerti. Terima kasih terhadap semuanya, dan mohon maaf saya hanya bisa sampai sini memperjuangkan Kasano, memperjuangkan kalian. Jadi tolong jangan merasa kesal ataupun menyimpan dendam terhadap saya ya.
Don yang sangat ramah mengampuni semua kesalahan keluarga, tapi tidak dengan musuhnya. Underboss yang bijak berperan besar dalam segala urusan keluarga, rela terluka hanya untuk keluarga. Konsigliere yang tak kenal takut keluarga, prioritas bagi mereka. Mereka seperti perantara Don terhadap dunia. Memiliki banyak musuh bukan masalah, karena mereka pasti akan punah. Jangan kau sentuh Casano Familia bila tak ingin dirimu terluka. Casano Familia bukan keluarga yang pantas ditakuti, tak